Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan terhadap riset GAP dengan post viewers. Sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu riset GAP. Riset GAP atau kesenjangan penelitian menjadi suatu hal penting yang dicari oleh peneliti sebagai bahan untuk menulis artikel atau proposal penelitian, terutama mahasiswa S2 dan S3 yang sangat memang membutuhkan kesenjangan penelitian untuk menulis tesis dan disertasi. Sedangkan untuk mahasiswa S1, adanya fenomenal bisnis atau data lapangan sudah cukup. Belum wajib ada riset GAP tersebut, walau diperbolehkan. Apa maksud dengan riset GAP tersebut? Riset GAP adalah contoh penelitian dan pengalaman atau penelitian para peneliti sebelumnya. Jadi, riset GAP adalah kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, konsep teori data atau masalah di lapangan yang menjadi celah bagi peneliti selanjutnya. Yaitu apa itu post viewers? Post viewers adalah perangkat lunak yang digunakan untuk biografi. Post viewers digunakan untuk memvisualkan biografi atau dataset yang berisi file biografi atau judul, pengarang, penulis, judul, dan sebagainya. Dalam dunia penelitian, post viewers digunakan untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih ada peluang diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pemetaan riset GAP melalui post viewers. Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu buka aplikasi Publish or Vary terlebih dahulu. Lalu klik Google Scholar. Pada menu Publication Name dituliskan jurnal, lalu pada keywordnya dituliskan judul yang hendak kita cari. Di sini saya menuliskan judul pengaruh pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 bagi anak usia dini. Anak usia dini. Lalu dipilih 100 untuk years-nya karena COVID baru muncul sekitar 2019 akhir. Jadi saya akan menuliskan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sekarang ini. Lalu search dan tunggu beberapa saat. Ditunggu saja. Nah, jika sudah seperti itu, lakukan berulang kali sampai 3 kali dengan hal yang sama. Di sini saya akan mengulanginya sebanyak 3 kali, di mana dengan cara yang sama
tulis kembali jurnalnya, lalu judul yang ingin dicari. Di sini saya menggunakan 3 judul dengan masih dengan topik yang sama, yaitu tentang pandemi COVID-19 di pembelajaran daring di era pandemi COVID bagi anak usia dini. Di sini saya menuliskan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 bagi anak usia dini, yaitu alternatifnya yang seperti apa. Selanjutnya lakukan yang sama pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Lalu ubah menjadi 100. Lalu search lagi. Jika sudah selesai, mohon maaf, saya lupa save filenya ya. Jadi saya save dulu filenya. Yang pertama yaitu saya buat COVID-1, COVID-2, dan COVID-3. COVID-3 save. Jika sudah seperti itu, selanjutnya teman-teman beralih ke aplikasi Post Viewer-nya. Jika sudah ke aplikasi Post Viewer, teman-teman akan dihadapkan dengan file, lalu pilih created, dan di sana ada created map based on network data, created map based on bibliographic data, dan yang ketiga created a map based on text. Teman-teman memilih yang ketiga, lalu akan dihadapkan lagi dengan 4 pilihan. Teman-teman pilih yang ketiga, yaitu research itu. Selanjutnya next, dan masukkan file yang sudah dicari terlebih dahulu di aplikasi yang sebelumnya tadi, Publish Viewers. Masukkan aplikasi tersebut, open, cari tempat menyimpan dokumen tersebut. Saya menyimpan di dokumen di new folder, kalau tidak salah new folder. Lalu COVID-1, COVID-2, dan COVID-3. Klik OK, next, dan tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Jika sudah, biarkan kolom itu tetap kosong, jangan dicentang, dan next lagi, dan tunggu lagi. Mohon ditunggu, loadingnya agak sedikit lama.
ada dua pilihan, binary counting dan full counting. Teman-teman pilih yang binary counting. Lalu biarkan kolom yang di bawah tetap kosong dan next. Masukkan minimal termnya, minimum saya memilih 15. Lalu next. Dan lakukan yang sama 15 juga. Lalu next. Dan ada beberapa kata yang muncul. Next. Dan itulah term yang muncul pada penelitian pandemi COVID. Bisa dilihat ranah pertamanya yaitu COVID, lalu pembelajaran, masa pandemi COVID, tengah pandemi COVID, dan yang terakhir itu. Bisa teman-teman lihat semakin pudar warna yang terdapat di density visualizing, maka semakin sedikit yang meneliti hal tersebut. Begitu juga jika warnanya lebih terang dan mencolok, berarti sedikit banyaknya orang yang mengakses penelitian tersebut. Pada Deverley Visualizing, teman-teman bisa mengubah warna, memperbesar dan memperkecil. Pada network visualization bisa dilihat term COVID dan masa pandemi COVID serta pembelajaran lebih sering dicari untuk dijadikan penelitian. Sedangkan pada overlay visualization terdapat warna kuning, hijau, dan biru tua. Warna kuning pada COVID dan masa pandemi paling banyak dicari sekitar tahun 2020 pertengahan sampai akhir, sedangkan dampak COVID yang warna kuningnya agak memudar dan tengah pandemi COVID yang berubah warna menjadi biru tua paling sering diakses pada tahun 2020 awal hingga pertengahan. Bisa teman-teman lihat pada layar tersebut. Selanjutnya pada density visualization sudah jelas. Teman-teman juga bisa menyimpan term ini dengan cara mohon maaf, saya ulangi. Teman-teman bisa menyimpan term ini dengan cara klik screenshot yang ada di pojok kiri, di tengah kiri, klik screenshot, lalu tulis nama. Di sini saya namai term COVID, lalu save.
Itulah hasil pemetaan riset GAP melalui post viewers.